Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran agama Islam ya. Jadi kita akan membahas tentang ashabul ukhdud ya, ashabul ukhdud. Dari Suhaib Ar-Rumi, Rasulullah SAW bersabda, pada dahulu ada seorang raja sebelum kalian, ia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, "Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda biar kuajarkan kepadanya sihir." Maka diutuslah seorang pemuda yang akhirnya belajar sihir dengan orang tersebut. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir dari rumah raja, ia melewati rumah seorang rahib. Pemuda tersebut mendatangi sang rahib dan mendengarkan pembicaraannya. Sang muda begitu kagum dengan perkataan rahib tersebut. Setiap kali ia ke rumah tukang sihir, ia mampir terlebih dahulu ke rumah rahib untuk berbincang-bincang. Kemudian, suatu ketika, begitu ia sampai di rumah sang tukang sihir karena terlambat, serta-merta ia dipukul. Kemudian ia mengadukan kepada rahib. Sang rahib berkata, "Jika engkau ditanya sebab keterlambatanmu dan takut dipukul tukang sihir, katakan saja padanya, aku terlambat karena urusan keluargaku. Dan jika kamu khawatir dengan keluargamu, maka katakanlah, aku terlambat karena belajar dengan tukang sihir." Suatu kali ia menyaksikan binatang besar yang menakutkan dan menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa lewat. Maka sang pemuda berkata, "Saat ini aku akan mengetahui apakah perintah tukang sihir lebih dicintai Allah ataukah perintah rahib." Setelah itu ia mengambil batu seraya berkata, "Ya Allah, jika perintah rahib lebih engkau cintai dan ridhoi daripada tukang sihir, maka matikanlah binatang ini, sehingga manusia dapat melewati jalan ini." Lalu ia melemparkannya dan binatang itu pun mati. Kemudian ia pergi. Maka ia beritahukan hal itu kepada rahib. Lalu sang rahib berkata, "Wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih utama dari diriku. Telah sampai suatu urusan sebagaimana yang aku saksikan dan kelak engkau akan diuji. Pada saat engkau diuji, ketika itu jangan tunjukkan siapa diriku dan keberadaanku." Selanjutnya, pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, sopak, dan segala jenis penyakit. Allah menyembuhkan mereka melalui kedua tangannya. Alkisah, ada pejabat raja yang buta. Ia mendengar tentang pemuda yang mampu mengobati berbagai penyakit. Maka ia membawa hadiah yang banyak kepadanya seraya berkata, "Sembuhkan aku dan kau boleh memiliki ini semua." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya. Insya Allah dia akan menyembuhkanmu." Ia lalu beriman kepada Allah dan sembuhlah ia. Kemudian ia datang menghadap raja dan duduk di sisinya seperti sedia kala. Sang raja bertanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku." Raja bertanya, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Sang raja terus-menerus menyiksanya sehingga akhirnya ia menunjukkan kepada seorang pemuda yang mengajarinya. Pemuda itu pun didatangkan. Sang raja berkata, "Wahai anakku, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta, sopak, dan berbagai penyakit lainnya." Sang pemuda menangkis, "Aku tak mampu menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan hanyalah Allah." Raja pun menyiksa pemuda tersebut tanpa henti, sehingga dengan terpaksa ia memberitahukan tentang rahib. Kemudian sang rahib didatangkan dan raja berkata, "Kembalilah kepada ajaran agamamu semula, boy." Namun ia menolak. Lalu raja meminta ajudan untuk mengambil gergaji. Kemudian gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya, dan kepala rahib pun terbelah menjadi dua. Sungguh kejam sekali. Kemudian pejabat kerajaan yang dulu buta dipanggil agar menghadap raja, lalu dikatakan, "Kembalilah kepada agamamu semula." Ia menolak. Lalu di tengah kepalanya diletakkan gergaji dan diberi juga menjadi dua. Sungguh raja yang zalim ya. Tiba-tiba giliran sang pemuda, kepalanya juga dikatakan,
Kembalilah kepada agamamu semula. Ia menolak, lalu ia menyerahkan kepada beberapa orang. Sang raja berkata, bawalah ia ke gunung ini dan itu. Sesampainya kalian di puncak gunung, kalau ia mau kembali kepada agamanya semula, maka lepaskanlah. Tetapi jika tidak mau, lemparkan ke dalam jurang. Mereka pun berangkat membawa pemuda tersebut. Ketika sampai di gunung, sang pemuda berdoa, ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba gunung itu mengguncang mereka sehingga mereka tergelincir, dan selamatlah sang pemuda hingga kemudian dia pergi menemui raja. Ternyata pemuda ini bandal ya, adik-adik sekalian. Setelah dia selamat, dia malah jumpai raja. Raja bertanya, what happened? Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu? Pemuda menjawab, Allah menjagaku dari mereka. Sang raja kembali mengirimnya dengan beberapa pengawal dalam sebuah perahu kecil. Raja berkata, jika kalian berada di tengah laut, biarkan dia selamat jika mau kembali kepada agama semula. Jika tidak, lemparkan dia ke dalam lautan. Kemudian mereka berangkat, dan sesampainya di laut, sang pemuda berdoa, ya Allah, jagalah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Perahu pun terbalik dan mereka semua tenggelam. Sementara sang pemuda dapat datang lagi menghadapi raja. Sang raja heran dan bertanya, apa yang terjadi, boy? Pemuda menjawab, Allah menjagaku. Ternyata adik-adik sekalian, dia tetap teguh dengan keimanannya. Ini yang kita perlukan dalam kehidupan. Bukan berarti dia mempunyai kesaktian, tetapi Allah yang memberikan izin untuk itu. Lalu sang pemuda berkata, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang kuperintahkan. Raja penasaran, emang apa perintahmu? Sang pemuda menjawab, kumpulkanlah orang-orang di satu padang yang luas, lalu saliblah aku pada sebatang pohon. Setelah itu ambillah anak panah dari sarung panahku dan letakkan di dadaku, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan sang pemuda, dan panahlah aku. Jika engkau berkenan melaksanakan perintahku, berarti engkau berhasil membunuhku. Jadi si pemuda memberitahu sang raja cara membunuh dia. Karena sudah dibunuh 2 kali, nggak bisa dibunuh dia. Maka raja mengumpulkan orang-orang di sebuah padang yang luas dan menyalibnya pada sebatang pohon, dan mengambil panah dari sarung panahnya, kemudian meletakkannya di dadanya, lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sementara semua penduduk sudah tahu bahwasannya sang raja, sang anak muda nggak bisa dibunuh oleh sang raja. Kemudian memanahnya tepat mengenai pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya di bagian yang terkena panah, lalu meninggal. Menyaksikan tragedi ini, maka orang-orang berkata, Ammana birabbi gulam, kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman kepada Tuhan pemuda tersebut. Lalu seseorang datang menghadap raja dan berkata, tahukah Anda sesuatu yang saat ini Anda takutkan? Kini sesuatu yang sangat engkau takutkan itu telah tiba, semua orang telah beriman. Kemudian raja memerintahkan untuk membuat parit ukhdud di beberapa persimpangan jalan, kemudian dinyalakan api di dalamnya. Sang raja bertitah, siapa yang menolak kembali kepada agamanya semula, bakarlah dan lemparkan ke dalam parit. Para ajudan pun melaksanakan perintah raja, hingga kemudian tiba giliran seorang wanita bersama bayi yang sedang disusuinya. Sepertinya ibu tersebut enggan untuk terjun ke dalam bara api. Tiba-tiba sang bayi berkata, bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar. Jadi pelajaran didapat ialah bahwasannya pada hakikatnya sihir itu mempunyai dasar serta kaidah. Diperbolehkan berbohong saat peperangan atau yang sejenisnya dalam rangka menyelamatkan jiwa. Kemudian kita harus teguh dalam keyakinan dan kebenaran, mempercayai adanya karomah para wali, diijabahnya doa seorang mukmin yang soleh. Orang mukmin senantiasa mendapat cobaan dan musuh, dan berusaha menguasai dan melancarkan berbagai celaan. Pengorbanan jiwa dalam perang tidak sama dengan bunuh diri. Gencarnya serangan dilakukan orang kafir terhadap orang mukmin, Allah senantiasa menjaga dan melindungi orang mukmin. Sebaliknya, Dia selalu menghinakan orang-orang kafir. Kewajiban untuk senantiasa bersabar dan tegar menghadapi siksa musuh, dan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Di sini juga perlu kita pelajari adik-adik bahwasannya
bahwasanya orang alim tidak selalu kebal. Andaikan pun dia bisa kebal, itu berarti karomah dari ilahi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.